you doing? Okay, I hope you're doing alright. Now we are answering the second half of the semester di kelas praktikum komunikasi bahasa Inggris. Dan di paruh kedua ini akan ada banyak materi yang kita pelajari. Jadi kita langsung saja ya. Untuk pertemuan kali ini saya akan membahas dua materi, yaitu job application letter dan juga CV and resume. Kenapa mereka saya bahas bersama-sama? Karena pada saat nanti kalian sudah lulus dan ingin memasuki dunia pekerjaan, you want to start looking for jobs, these two formal documents must go together. So they are one package, job application letter and also CV or resume. So I decided to explain to you directly these two formal letters. Okay, let's jump to the first topic, job application letter. As you already know, job application letter is a formal document used by job seekers when applying for a job position. Of course, it's a business letter. It's a formal letter, so you have to make it formally. Unlike our previous lesson in first half of the semester, where you can have your presentation in a formal manner or in informal manner. Tapi kalau yang ini, job application letter is a formal business letter. Jadi harus dibikin secara formal. Apa aja sih yang ada di dalam job application letter? Jadi struktur penulisannya kira-kira ya. Struktur penulisannya dia pasti ada top section, salutation atau greeting. Ini dekat sekali bagian ini. Hanya pendek saja. Terus body of letter sama signature. Kita lihat satu-satu. Top sectionnya yang pasti ada tanggal, date of writing. Terus your information, your full name, complete home or mailing address, contact number, and also your email address. Setelah itu, di bagian bawahnya kamu menuliskan information of the employer. Jadi kamu menulis surat ini ke siapa? Who you are writing to in this letter. Jadi nama orang yang kamu tuju, if you can have the name. Kalau tidak mungkin hanya posisinya saja, employer's position in the company. Kebanyakan yang akan kamu tuliskan adalah HR manajernya, because they are the ones who recruit you. Terus name of the company, of course, kamu harus tahu kamu mendaftar, kamu pengen apply di perusahaan apa. And also complete email, complete address of the company. Kalau bisa dapat tambahan yang dua ini juga bisa. But mostly this 4 here is sufficient. Okay, langsung kita lihat contohnya ya. Kayak gini, Teresa Sutton, alamat, email, dan lain-lain. Terus ini Miss Constance Whitman, West America Bank. Nah, sebelum kita lanjut, kalau misalnya ya, tapi pada saat kalian mau bikin job application letter ini dan juga CV nanti, silahkan pakai template yang kreatif, pakai template yang menarik, supaya surat kalian pun menarik untuk dibaca, menarik untuk dilihat. Sebenarnya tidak harus, tapi itu saya anjurkan saja, supaya lebih menarik untuk dilihat oleh rekruternya. Tapi sekali lagi tidak berlebihan juga. Jangan terus warnanya udah kayak warna untuk anak-anak TK gitu. Ya, jadi ini kita lanjut ke lihat contohnya. Ini juga bisa. Nanti bisa kalian baca sendiri. You can make like this as well. Your name. Ini kalian lulusnya dari mana? Atau kalian lulusan apa? Your information, tanggal, company. Ini yang agak kreatif juga. Ini informasinya ditaruh di bawah sini. Okay, so you can choose any template you want. Yang pasti harus ada informasi-informasi yang sudah saya sebutkan tadi. Esensialnya seperti itu. Okay, we move to the greeting. Ini bagian yang paling kecil, greetingnya. Kamu harus menyampaikan greeting atau menyapa orang itu secara formal. Okay. Saya lupa tadi bagian yang di atas. Ini employer's name-nya
sebaiknya ditulis pakai, kalau misalnya laki-laki ya pasti Mister ya. Kalau perempuan sebaiknya pakai Miss, MS. Jangan Mrs. Jangan Mrs. No MRS or nor Miss. Oke, karena kamu nggak kenal sama dia, kamu nggak tahu dia udah nikah atau apa, jadi jangan pakai Mrs. or Miss. Miss itu untuk anak yang masih sangat muda, cewek yang masih sangat muda. Kalau yang tadi kan pakai nama lengkap. Kalau di sini use Mr. or Miss with the last name of the employer. Terus kalau misalnya kamu nggak bisa tahu siapa nama employer kamu, you can write dear sir or madam recruiter or to whom it may concern. Tapi saya kasih catatan di sini, some recruiters don't really appreciate it. Itu menunjukkan kayak kamu kurang niat untuk mencari tahu tentang perusahaan itu. So find out as hard as you can. Tapi kalau memang tidak bisa, tidak apa-apa, tulis saja dear sir or madam recruiter or to whom it may concern. Seperti ini ya, dear Miss Whitman, karena ini kan namanya Constance Whitman. Hanya pakai nama belakangnya saja kalau di bagian greeting. Kayak gini juga. Ini juga dear Miss Hanson. Yep. Nah, kita masuk ke bagian yang ketiga, body of letter. Body of letter ini bagian yang sangat penting. Kenapa? Karena di bagian body of letter ini kamu bisa menuliskan, kamu bisa lebih banyak berkreasi dengan kata-kata kamu, bisa lebih banyak menjabarkan, mendeskripsikan bagaimana skill kamu, bagaimana kompetensi kamu, sehingga kamu cocok untuk posisi yang ada di perusahaan ini. Jadi seperti itu ya, fungsinya dari body of letter atau fungsi keseluruhannya dari job application letter ini. Ingat, kalau di CV kan dia hanya list saja, berupa list. Ini skill saya ada 1, 2, 3. Kompetensi saya 1, 2, 3. Tapi kamu tidak bisa menjelaskan apa yang membuat skill dan kompetensi kamu itu cocok dengan job application cocok dengan job vacancy yang ada di perusahaan itu atau lowongan yang ada di perusahaan itu. Makanya penting sekali untuk kamu bisa membuat job application letter yang baik, untuk kamu bisa menjelaskan bagaimana skill dan kompetensi kamu cocok untuk posisi tersebut dan kamu adalah orang yang tepat untuk dipilih oleh perusahaan itu. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, kita bahas lebih mendetail lagi. Body of letter itu bisa terdiri dari beberapa paragraf. 2 paragraf, 3 paragraf bisa. Tapi paling bagus adalah kalau job application letternya 1 halaman saja. Tidak usah sampai 2 halaman, apalagi 3 halaman. Concise saja. Hanya singkat-singkat, tapi mengena. Karena kalau sudah terlalu panjang, pasti malas untuk dibaca. Terlalu pendek juga, kamu berarti kurang mengeksplorasi skill kamu, ya. Jadi kita lihat, start the main body of the application letter in captivating manner. Jadi paragraf pertama tuh, kalimat-kalimat pertama kamu harus bisa membuat si rekruternya terpana, ya, terpesona dengan kalimat kamu. Ada yang bisa kamu masukkan di bagian paragraf pertama. Ini tidak harus semuanya ya, tidak harus semuanya. Kamu bisa mengkombinasikannya, memilih apa yang pengen kamu tuliskan yang menurut kamu tepat. Nah, isinya kamu bisa inform the employer your desire to work for that particular position in the company. Terus, give them an idea as to what attracted you to work with them. Jadi bilang, kamu tertarik untuk bekerja di perusahaan ini. Karena apa? Apa yang membuat kamu tertarik untuk bekerja di perusahaan ini? Misalnya kalian mempunyai visi yang sama untuk memajukan bisnis properti, atau kalian punya visi yang sama atau tujuan goal yang sama untuk membantu rakyat kecil misalnya. Jadi atau apapun ya, apapun yang membuat kamu tertarik untuk bekerja sama perusahaan itu.
Terus selain itu kamu juga bisa menyebutkan sedikit saja apa yang kamu tahu tentang perusahaan. Jadi kalau kamu menyebutkan what you know about the company, it shows that you really have desire to work for that, to work for that company or to work with them. Ya, kalau kamu pengen menunjukkan niat kamu carilah informasi sebanyak mungkin tentang perusahaan itu dan kamu bisa menyebutkan sedikit di bagian ini sebagai kayak teaser lah, kayak gitu ya. Jadi kamu cari tahu informasi tentang perusahaan itu. Dia dibangun kapan, didirikan kapan, tahun berapa, oleh siapa, sejarahnya gimana, terus cabangnya udah berapa, apa saja CSR-nya, apa saja proyek yang sudah dikerjakannya, dan masih banyak lagi yang bisa kamu tahu tentang perusahaan itu. So find out more about the company if you really intend to apply in that company. Nah, kamu bisa menyebutkan sedikit di dalam surat ini. Terus, where you found out about the job position? Kamu dapat informasinya dari mana? Dari teman kah? Atau dari dari job fair atau dari mana? Mention it. And how you can benefit or contribute to the well-being of the company? Kamu bisa kasih apa ke perusahaan? Kamu bisa berkontribusi apa ke perusahaan? Ya, jadi kamu bisa menyebutkan itu. Kita nanti lihat, ada banyak contoh yang bisa kalian lihat. Silahkan nanti diperhatikan. Terus second paragraph bisa terdiri dari satu atau lebih ya, satu atau dua paragraf. Summarize your qualification and work experience in the next paragraph. Jadi kamu mention lah 2 atau 3 of your own skill and experience yang relevan sama job vacancy yang dibuka. Jadi harus yang relevan. Usahakan mengerangkai kata-katanya sehingga menunjukkan bahwa skill kamu, kompetensi kamu ini relevan sekali dengan yang diminta oleh perusahaan. Jadi di bagian ini kamu harus bisa show off, tapi jangan terlalu show off juga dengan skill kamu. Kamu menyebutkan skill-skill yang tidak relevan. Jadi rangkai baik-baik sehingga skill kamu itu emang benar-benar sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Terus third paragraph ini bisa sekalian nyambung sama signature-nya ya, atau bagian closing. Di bagian third paragraph ini ya, summarize kenapa kamu harus be selected for the job, kenapa kamu harus dipilih, terus apa yang bisa kamu kontribusikan ke perusahaan, seperti itu. Terus di bagian endingnya saya juga thank the employer, terima kasih kepada employernya karena sudah mau membaca job application letter kamu. Terus reiterate your contact information and you're looking forward to their response. Tutupnya pakai sincerely and respectfully. Jadi ada di sini contohnya, nanti kalian bisa baca ya, bisa baca sendiri. Contohnya nggak semua sama ya, berbeda-beda. Kenapa berbeda-beda? Karena tergantung dengan perusahaan yang pengen dimasuki oleh yang bikin surat ini. Jadi nggak ada surat job application letter itu, surat lamaran pekerjaan yang sama isinya. Yang saya bilang juga bagian pertama tuh harus seperti apa, itu nggak berarti harus semuanya memuat itu semua atau semuanya pasti ada itu. Itu tergantung dari gaya kamu menulis. Tapi kira-kira inilah yang bisa kamu masukkan di first paragraph. Terus second paragraph juga kayak gini. Nanti silahkan bisa baca sendiri ya. Ini contoh yang bagian ending. Oke, kita lanjut ke bagian kedua di video selanjutnya. See ya.